Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan dari pembahasan kita mengkaji seputar masalah waktu-waktu salat, masih dari pembahasan bab syurutis shalah dari kitab shalah dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, pada pembahasan sebelumnya sudah kita rinci dari penjelasan masalah waktu-waktu salat itu. Nah, dari waktu salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan isya serta salat subuh. Dan salat subuh dari salat yang telah diterangkan pada akhir pembahasan sudah kita lewati bahwasanya ini dari salat yang disepakati oleh para ulama. Awal waktunya itu tatkala terbit fajar, subuh yang kedua. Demikian pula akhir waktunya itu adalah sampai terbitnya matahari. Ini dari hal yang disepakati oleh para ulama. Dan disunahkan disegerakan salat subuh tatkala telah masuk waktu. Dan itu dari hal yang lebih utama. Nah, berdasarkan hadis umum yang sudah kita baca, kalau Nabi SAW ditanya tentang salat yang atau amalan yang lebih utama, yang paling dicintai oleh Allah, maka Nabi terangkan as-salatu ala waqtiha, itu salat pada waktunya. Dalam riwayat Al-Bukhari dan selainnya atau Al-Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Baik. Dan telah datang dalam riwayat-riwayat bagaimana kisah salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau menyegerakan atau mempersegera salat subuh ketika telah masuk waktu. Datang dalam sejumlah riwayat, dan ini dari hal yang dipilih oleh kebanyakan para ulama, bahwasanya salat subuh itu lebih utama dilakukan ketika masih gelap. Artinya ketika telah masuk waktu, fajar sudah muncul walaupun sedikit, maka disegerakan salat subuh pada waktu itu. Tentunya ada adzan, kemudian ada salat sunnah, dan setelah itu ada salat wajib dari salat subuh tersebut. Ini yang dipilih oleh kebanyakan para ulama dalam masalah ini. Datang beberapa riwayat-riwayat dalam masalah itu, nah, yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat subuh di awal waktu. Ya, yang pertama tentang kisah dalam riwayat Al-Bukhari Muslim tentang kisah para sahabiah yang salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Nah, diterangkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, kunna nisa'u al-mu'minat yashhadna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-fajr. Maksudnya kami adalah para wanita yang beriman menyaksikan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat fajar. Maksudnya salat subuh. Ya, mereka datang ke masjid. Nah, kemudian mereka kembali ke rumahnya. Diterangkan di situ la ya'rifuhunna ahadun minal walas. Tidak ada yang mengetahui mereka
karena saking gelapnya pada waktu itu. Artinya mereka selesai salat, mereka pulang dalam keadaan tidak diketahui siapa yang salat tadi itu. Maksudnya para wanita tadi itu mereka tidak ada yang mengetahui. Nah, karena saking gelapnya. Dan dimaklumi ya, mereka para sahabat itu ikut berjamaah salat di masjid. Nah, dan akan datang pembahasannya di masalah salat berjamaah, bahwasanya salatnya wanita di rumah itu lebih utama. Tapi kalau mereka ke masjid, maka tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang. Nah, akan datang rincian dalam masalah itu. Yang jelas di sini syahidnya, tatkala Nabi SAW salam, para sahabat langsung berdiri, pulang ke rumah mereka masing-masing dan tidak ada yang mengetahui mereka. Karena kondisi pada hari itu masih gelap. Dan juga diterangkan dalam hadis yang lain, dalam riwayat Al-Bukhari Muslim juga, dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subh thumma yansarif wa ma ya'rifu ar-rajulu minna jalisahu wa kana yaqra bi sittin ila al-mi'ah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau salat subuh, kemudian beliau berpaling selesai dari salat, dan seorang lelaki tidak mengetahui ya teman yang ada di sampingnya. Dan dimaklum ya, pada saat itu tidak ada lampu seperti sekarang ini. Orang salat di masjid ada lampu yang terang. Ya, itu kehidupan para sahabat di masa dahulu. Mereka datang ke masjid, tidak ada yang mengetahui siapa yang datang ini. Dan sampai diterangkan di situ, setelah selesai salat subuh, ya, mereka tidak mengetahui siapa yang salat di sampingnya, karena masih gelap. Karena masih gelap. Dan Nabi SAW ketika itu membaca ayat sekitaran 60 ayat sampai 100 ayat. Nah, selesai salat masih agak gelap ketika itu. Sudah terbit fajar, tapi kondisi masih gelap. Nah, dan ada beberapa hadis-hadis yang lain yang menerangkan tentang masalah ini dari sifat salat subuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di sebagian keadaan beliau pernah selesai dari salat subuh itu ketika sudah agak terang. Dan itu kata para ulama, beliau membaca ayat yang agak panjang, sehingga pada sebagian keadaan beliau selesai salat bersama para sahabat sudah agak terang. Tapi kebanyakan dari salat subuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau salat tatkala masih gelap. Maksudnya ketika sudah terbit fajar, nah beliau salat di awal waktu. Bagian dari pembahasan yang dibahas oleh para ulama ya seputar masalah waktu-waktu salat yang sudah kita terangkan. Nah, kemudian pada malam ini insyaallah kita akan lanjutkan penjelasan tentang masih berkaitan dengan masalah waktu-waktu salat dari uraian Syekh Shalih Fauzan. Di sini beliau terangkan setelah beliau menjelaskan tentang masalah atau dari rincian salat atau dari rincian waktu-waktu salat yang sudah kita bahas, maka beliau berkata di situ, hadhihi mawaqitus shalah al-khams allati faradaha Allah fiha. Maka kata beliau, ini adalah waktu-waktu salat yang 5 yang Allah telah wajibkan padanya. Nah, maka hendaknya seorang itu dia perhatikan dari waktu salat tersebut, dia salat pada waktunya, dan dia tidak akhirkan kecuali ada uzur. Karena siapa yang tidak salat pada waktunya dan dia akhirkan tanpa ada uzur,
Maka dari hal yang tercela dan diancam dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Karim, dalam sejumlah ayat, tentang bahaya orang-orang yang melalaikan salat. Di antaranya ayat di surah Al-Ma'un ayat ke-4 sampai ke-5. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat, di mana mereka lalai dalam salatnya. Itu mereka mengakhirkan salatnya dari waktunya. Jadi salat di akhir waktu atau keluar dari waktunya. Maka ini dari hal yang diancam dengan kecelakaan. Dan juga diterangkan di ayat yang lain di surah Maryam ayat 59 sampai ke 60. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba, sampai akhir ayat. Kata Allah, maka datanglah setelah mereka generasi yang mereka meninggalkan salat, wattaba'u syahwat, dan mengikuti syahwat-syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan mendapatkan ghayya, neraka. Illa man taba, kecuali siapa yang bertobat. Syekh terangkan di situ arti ada'u shalah, itu mereka akhirkan salat itu dari waktunya. Dan mirip dengan ayat yang telah kita bacakan tadi di surah Al-Ma'un. Diakhirkan bukan karena lupa atau karena tidur atau karena ada udzur, diakhirkan karena sengaja. Makanya diancam. Dan ada pembahasan dalam masalah ini ya, tentang hukum orang yang sengaja mengakhirkan salatnya tanpa ada udzur. Maka itu dibahas oleh para ulama, walaupun ada silang pendapat dalam masalah itu. Sebagian ulama memandang dia tidak ada qadha padanya, walaupun kebanyakan ulama memandang ada mengqadha dari salat tersebut. Tapi pendapat yang mengatakan dia mengganti salat yang ditinggalkan karena sengaja, itu tidak ada dalilnya dalam masalah ini. Mereka pakai dalil qiyas, tapi itu tidak kuat. Oleh karena itu pendapat yang mengatakan tidak ada qadha itu dari hal yang lebih dekat dalam masalah ini. Ya. Dan ini juga kadang dibahas oleh para ulama yang sering kadang ada pertanyaan tentang bagaimana hukum orang yang tidak salat pada tahun-tahun yang lalu, yang dia belum kenal dakwah misalnya, belum mengenal dari sunnah Rasulullah SAW, agama yang benar, dalam keadaan dia tumbuh tidak sholat, padahal dia sudah balik, sudah mendapat beban syariat. Maka di situ ada dua pendapat ya di kalangan ulama. Mayoritas ulama mengatakan dia mengganti sholat tersebut semampunya. Tapi sudah diterangkan tadi ya, dalam masalah ini tidak ada dalil yang menerangkan tentang masalah dia mengganti kalau dia tinggalkan karena sengaja. Dan pendapat sebagian ulama, mereka berpendapat bahwasanya pada kondisi yang seperti tadi itu, dia tidak mengganti sholatnya, tapi dia wajib bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha. Dan dia perbanyak salat-salat sunnah, perbanyak salat-salat sunnah, karena diterangkan dalam hadis ya, yang telah kita baca ya, tentang keutamaan salat. Kata Nabi SAW, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kata Nabi SAW, sesungguhnya awal yang akan dihisab pada hari kiamat dari hamba, dari amalannya adalah salatnya. Ya. Jika baik salatnya, maka dia akan beruntung dan selamat. Dan jika rusak salatnya, maka dia akan celaka dan merugi.
Dan Nabi terangkan di situ, fa in intaqasa min faridatin syai'an qala rabbu tabaraka wa ta'ala unduru hal li 'abdi min tatawwu'in fayukammilu ma intaqasa min al-faridah thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada yang kurang dari kewajiban dari salat tersebut, maka di situ Allah Ta'ala berfirman, unduru hal li abdi min tatawwu atau min tatawwu. Ya, Allah Ta'ala berfirman ketika itu, lihatlah apakah pada hambaku ini ada salat-salat sunnah. Nah, jadi lihat salat sunnahnya. Kalau dia punya salat sunnah yang banyak, yang bisa menyempurnakan dari hal tersebut, maka dia bisa menyempurnakan dari hal yang kurang tadi, dari kewajibannya. Kemudian setelah itu disempurnakan hal-hal yang lain dari amalannya. Seperti itu juga. Maka ini yang harusnya diperhatikan ya. Jadi kalau dia tidak salat di masa yang lalu, dia memang tidak ada kewajiban untuk mengganti, karena tidak ada dalil masalah itu. Tapi dia berbanyak istighfar kepada Allah, taubat yang nasuha, dan dia berbanyak salah-salah sunnah. Yang diharapkan dari salah sunnah tersebut bisa menutupi dari kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, aqimis salata tarafain nahari wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Kata Allah, tegakkanlah salat di dua ujung siang dan di malam hari. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Ini kaidah umum dalam agama kita. Amalan-amalan yang baik diharapkan padanya bisa menggugurkan dari kejelekan-kejelekan yang kita perbuat. Dzalika dzikra lidzakirin. Itu merupakan peringatan bagi orang-orang yang mengingat. Tapi itu kejelekan yang berkaitan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya ya. Adapun kalau kejelekan yang diperbuat kepada makhluk, ini harus dia minta maaf kepada orang tersebut. Karena itu dari hal yang berkaitan dengan manusia. Adapun kalau dia berkaitan dengan Allah, kayak tadi ya, dia tidak salat di masa-masa yang lalu, maka di situ dia menggantinya dengan, atau dia disunahkan berbanyak salat-salat sunnah setelah sebelumnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini tentang masalah siapa yang meninggalkan salat karena sengaja. Dan telah kita singgung ya, bahwasanya orang yang meninggalkan salat karena sengaja terus menerus itu dari hal yang bisa sampai kepada hal yang mengkafirkan dan pelakunya. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, kemudian beliau terangkan setelah itu. Jadi tadi beliau membahas tentang masalah hukum orang yang meninggalkan salat, diakhirkan salat sampai keluar waktunya. Beliau bawakan dari dua ayat, ancaman dari Allah dan dengan kecelakaan dan diancam dengan neraka. Dan sudah diterangkan dari pendapat yang terkuat dalam masalah ini, dia tidak mengganti, tapi dia berbanyak salah-salah sunnah yang diharapkan dari hal tersebut bisa menutupi dari kekurangan dari kewajiban-kewajibannya. Nah, demikian pula kewajiban-kewajiban yang lain dilihat pada hal-hal yang sunnahnya. Dari puasa misalnya, ya, hanya kalau puasa ada pembahasan ya, dia ganti sama punya. Baik. Ya, setelah itu beliau terangkan di sini tentang masalah siapa yang punya udzur yang dia tidak salat, apakah karena lupa atau tertidur. Jadi siapa yang lupa dia tidak salat misalnya,
atau dia ketiduran, tidak sholat, maka wajib padanya mengganti sholat tersebut tatkala dia ingat. Itu diterangkan dalam hadis. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya an salatin aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. La kafarata laha illa dzalik." Ya. Dalam riwayat Imam Muslim ya. Atau dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ada beberapa lafaz yang mirip dengan itu. Man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. La kafarata illa dzalik. Siapa yang lupa dari salat atau dia ketiduran darinya, maka kata Nabi, hendaknya dia salat tatkala dia mengingatnya, dan tidak ada kafarah penebus untuknya ya kecuali hal itu. Ini dibedakan ya, kalau dia tidak salat karena lupa atau karena ketiduran, nah maka dia ganti pada waktu dia ingat, walaupun sudah keluar waktunya, dengan hadis yang telah kita bacakan tadi. Nah, dan dianjurkan dia menggantinya secepat mungkin. Kapan dia ingat, langsung dia mengganti. Jangan dia tunda-tunda, karena dia sudah lewat dari waktu salat yang telah dia lewati. Dan itu dari hal yang diwajibkan dia menggantinya sesegera mungkin. Karena kata Nabi, "Falyusalliha idza dzakaraha." Hendaknya dia salat ketika dia ingat. Pas dia ingat langsung dia salat. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah ini bermakna wajib. Walaupun di sini ada silang pendapat ya di kalangan para ulama. Tapi yang kuatnya seperti tadi. Dan walaupun dia lupa misalnya beberapa salat, kalau sempat terjadi seperti itu, dia ganti secara tertib juga sesuai urutan salat yang ma'ruf dalam masalah ini. Kalau dia lupa zuhur asar, maka dia salat zuhur dahulu baru asar. Dia ingat nanti di malam hari, maka seperti itu juga. Dia salat 4 rakaat zuhur baru 4 rakaat asar. Kalau dia lupa misalnya maghrib isya dan dia ingat nanti pada siang hari, maka dia salat juga maghrib dahulu, kemudian isya. Dan seterusnya. Dia lakukan secara berurut dalam proses menggantinya. Nah, secara tertib. Dan itu ada riwayat-riwayat tadi diterangkan dalam sejumlah hadis dalam masalah ini. Nah, dan jika Syekh itu terangkan juga tadi ya, dari pendapat yang beliau pilih adalah hal yang diwajibkan untuk bersegera untuk mengganti salat tersebut. Nah, ini bagi siapa yang luput dan dia tadi lupa atau karena dia ketiduran. Dan ada beberapa sebab yang lain yang diterangkan oleh para ulama dalam masalah ini. Tadi satu ya, yang pertama dia lupa atau karena dia ketiduran. Nah, adapun kalau dia tadi sengaja meninggalkan, maka ini lain lagi. Ini bisa dikiaskan ya, karena beda antara seorang yang lupa dengan dia sengaja. Nah, kemudian keadaan yang kedua yang diterangkan juga oleh para ulama, dari orang yang punya uzur. Tadi sudah dua ya, orang yang lupa dan juga orang yang tidur, digabung dalam satu hadis. Orang yang kedua atau yang ketiga, yaitu orang yang dipaksa misalnya. Orang yang dipaksa, dia tidak sholat. Kapan dia sholat, dia akan dibunuh misalnya. Anggaplah ya, seperti itu. Maka di situ ada uzur. Kapan hilang dari uzur tersebut, dari paksaan tersebut, maka dia sholat. Ya, walaupun telah lewat beberapa waktu. Nah, sama dengan orang yang lupa dan yang ketiduran tadi itu. Ya, karena uzurnya
bukan dari kehendaknya. Dipahami ya? Tapi demikian pula orang yang menjamak salat, dia jamak takhir misalnya. Nah, maka ini dari hal yang dibolehkan. Ketika dia musafir, boleh dia akhirkan salatnya antara zuhur dan asar. Dia nanti salat di waktu asar misalnya, maka itu tidak ada masalah. Antara maghrib dan isya, di salat nanti di waktu isya, di jamak takhir, maka itu tidak ada masalah karena padanya ada uzur. Padanya ada uzur, dan akan datang nanti insyaallah taala pembahasan khusus tentang masalah salatnya orang-orang yang bersafar, salatul musafir. Nah, dan kemudian juga diterangkan dari uzur yang lain lagi, yaitu ketika kondisi pada keadaan ketakutan. Ya salat tidak bisa misalnya ya. Nah, ada uzur di situ. Maka boleh di situ dia tidak salat sepanjang hal tersebut ya masih uzur padanya, dia memang tidak bisa salat kecuali hilang uzur tersebut. Maka di sini juga dia diberi uzur dan dia salat ketika hilang uzur tersebut. Ya, adapun pada kondisi dia sakit, nah itu lain lagi ya. Kalau dia sakit bisa dia salat pada waktunya masing-masing. Dalam keadaan dia aman di rumahnya misalnya, di negerinya. Kalau dia tidak bisa berdiri, dia baring atau dia duduk ya sebelumnya. Dia coba dulu berdiri. Kalau tidak bisa dia duduk. Kalau tidak bisa dia berbaring. Ya. Nah, dimudahkan dalam perkara itu. Ya. Jadi sini ada beberapa golongan-golongan ya dari orang-orang yang mendapatkan uzur. Nah, ketika dia salat di luar waktu dari salat tersebut. Pertama tadi orang yang lupa atau yang ketiduran. Nah, kemudian yang kedua orang yang dipaksa. Ya. Yang ketiga tadi orang yang menjamak antara dua salat, dia jamak takhir, keluar waktunya salat yang pertama, itu ada uzur. Atau yang keempat atau yang kelima, itu orang yang berada pada kondisi ketakutan yang sangat, kapan dia salat mungkin dia bisa dibunuh, terancam jiwanya misalnya, maka dia boleh tidak salat sampai hilang uzurnya. Ya. Dan ada athar dalam masalah ini ya, dari athar Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh sebagian para ulama, rasanya beliau di perang pada saat pembukaan Tustar, mereka Anas bin Malik dan para sahabat yang lain itu mereka tidak salat kecuali setelah mereka tidak salat subuh kecuali setelah terbitnya matahari, karena ada udzur di situ, saking berjaga. Ya, nah kondisi sangat genting sekali. Nah, mungkin dari hal-hal yang diamalkannya oleh para salaf. Ya, oleh karena itu seperti tadi ya, bagi siapa yang lupa atau yang ketiduran, nah kalau dia masih sempat dapat waktunya misalnya, maka dia segera, jangan dia tunggu nanti setelah keluarnya waktu, tidak. Kalau dia ingat setelah keluarnya waktu, dia salat juga seperti itu, walaupun telah keluar waktunya. Nah, ini dari hal-hal yang dibahas oleh para ulama dalam masalah orang-orang yang salat dan dia punya udzur, sehingga dia salat di luar waktu itu. Ya, kalau misalnya di sini ada masalah lagi yang dibahas ya, yang sering kadang terjadi. Ya, misalnya perempuan yang haid dan nifas, juga dari udzur ya syar'i ya, yang bukan karena kehendaknya. Dia suci misalnya di akhir dari waktu siang sebelum tenggelamnya matahari.
Ya. Atau dia suci misalnya pada akhir malam sebelum terbitnya fajar subuh. Nah, maka di sini ada udzur, dia dua salat tersebut dia gabungkan, dijamak. Walaupun di sini ada silang pendapat di kalangan ulama, tapi pendapat yang paling dekat dalam masalah ini dia lihat waktunya. Kalau masih ada waktu untuk mandi, kemudian dia salat, kalau tadi misalnya di akhir dari hari itu, sebelum tenggelamnya matahari, walaupun sudah menguning matahari, ya, dia masih ada waktu untuk mandi dan salat duhur dan asar, dijamak 4 rakaat, memungkinkan, maka dia lakukan perkara itu. Ya. Demikian pula dia suci di akhir malam, misalnya, dan masih ada waktu untuk mandi, maka dia salat maghrib dan isya 3 rakaat, setelah itu 4 rakaat. Nah, ya, kecuali kalau misalnya setelah dia lihat di situ dia ukur hanya untuk salat yang kedua saja, misalkan tadi dia suci di akhir dari hari itu sebelum tenggelamnya matahari, dia perkirakan kalau dia mandi, nah setelah itu dia salat, ini hanya dapat 4 rakaat misalnya, ya, hanya dapat salat asar, ya, zuhur tidak ada lagi pada perkara itu. Ini pada kondisi yang kedua, ya. Kalau dia hanya bisa dapat salat 4 rakaat, maka dia salat asar saja, ya, karena setelah itu misalnya matahari sudah tenggelam. Demikian pula kalau dia suci di akhir malam, nah, dan dia perkirakan untuk mandi dan salat hanya bisa dapat salat isya 4 rakaat. Maghrib tidak bisa kalau dia gabung dengan maghrib, maka dia salat isya saja, ya, karena waktu darurat itu masih ada sampai terbitnya fajar, waktu isya, ya. Demikian pula dari asar juga setelah kita bahas kemarin, waktu daruratnya sampai menjelang tenggelamnya matahari. Adapun kalau dia tanpa uzur sudah kita bahas, ya, tidak boleh salat ketika matahari sudah menguning. Nah, dari hukum yang diharamkan dalam agama kita, dan itu dari mirip salat orang-orang munafik dan salatnya orang-orang munafikin. Tapi ini adalah sebagian masalah, ya, yang dibahas oleh para ulama bagi siapa yang punya uzur juga, khusus untuk perempuan yang haid dan nifas. Kayak tadi, ya, disuci, dia lihat situ waktu sucinya kapan. Ya, kalau dia suci di tengah hari mungkin tidak ada masalah, ya, ada banyak waktu, ya, waktu zuhur misalnya. Yang dibahas hari ini kalau dia suci misalnya ketika sudah berakhir waktu itu, hampir berakhir, ya. Kalau dia misalnya suci di akhir dari hari tadi itu, menjelang tenggelamnya matahari, dan dia hanya bisa perkirakan hanya dapat 1 rakaat saja, maka tentunya dia wajib salat di situ, salat asar walaupun 1 rakaat, tapi bukan dia salat 1 rakaat salamnya, tidak. Kalau dia masih bisa perkirakan dapat 1 rakaat, kalau matahari tenggelam, maka dia wajib tetap salat 1 rakaat. Rakaat pertama dia sempurnakan, kemudian rakaat yang kedua tetap dia lanjutkan sampai rakaat yang keempat, walaupun sudah terdengar adzan salat maghrib. Ini kalau ukurannya dia masih dapat 1 rakaat. Itu diterangkan dalam riwayat-riwayat, ya. Nah, demikian pula kalau dia suci di akhir malam, dia perkirakan kalau mandi, setelah itu salat, hanya bisa ukurannya 1 rakaat saja, maka dia niat di situ salat isya 4 rakaat tetap, walaupun mungkin di rakaat kedua, ketiga, keempat sudah masuk waktu salat subuh. Ini berlaku, ya, bagi perempuan yang haid dan nifas, ya, yang suci ketika itu hanya tersisa untuk 1 rakaat saja, maka tetap dia salat sempurna kalau dia bukan musafir, ya, dalam keadaan seperti itu. Demikian pula anak yang telah balik di akhir hari tadi itu, sebelum matahari tenggelam, sama tadi rinciannya. Kalau dia masih punya waktu, ya,
anak yang balik dia mimpi basah misalnya. Demikian pula orang gila dia sadar kembali. Nah, tadi dilihat tadi rincian-rinciannya. Kalau dia sadar, dia balik, ya sebelum matahari tenggelam dan masih bisa sholat di situ 4 rakaat, zuhur asar, maka dia sholat di situ 4 rakaat masih wajib. Karena masih ada waktu di situ ya, waktu daruratnya. Zuhur bisa dijamak sampai akhir waktu asar. Dan demikian pula waktu asar sudah diterangkan. Kalau misalnya hanya dia bisa salat 4 rakaat saja untuk salat asar, maka dia salat asar saja. Zuhur sudah lewat. Setelah itu dia perkirakan sudah tenggelam matahari misalnya. Demikian pula di anak yang balik tadi di akhir malam, atau orang yang gila sadar dia di akhir malam. Nah, mirip tadi ya keadaannya. Kalau dia bisa perkirakan dapat salat maghrib dan isya di jamak, maka dia tetap lakukan hal itu. Dia mandi, dia salat 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Kalau hanya bisa 4 rakaat isya saja, maka dia salat isya saja. Maghrib sudah lewat dan tidak ada udzur padanya, tidak ada dosa padanya, karena dia punya udzur. Kalau misalnya tinggal 1 rakaat, tetap juga sama. Ya, 1 rakaat sebelum tenggelamnya matahari, dan atau 1 rakaat sebelum terbitnya fajar subuh, maka dia tetap diwajibkan salat. Karena ukurannya di situ dia dapatkan 1 rakaat. Setelah itu walaupun dia di rakaat kedua, ya atau ketiga, keempat, dia telah dengar adzan subuh, maka jangan dia putuskan. Tetap dia salat di situ. Ini diterangkan dalam hadis ya. Seluruh yang kita terangkan tadi itu diterangkan dalam sejumlah riwayat. Di antara dari masalah ini adalah hadis dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka raka'atan minas salati faqad adraka as-shalah." Siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari salat ya, di akhir waktu tadi itu, maka dia telah mendapatkan salat itu. Nah, rakaat kedua, ketiga sudah lewat waktunya, maka tidak ada masalah. Dia dapat. Diterangkan dalam riwayat yang lain, sajadatan, yang masih mendapatkan 1 kali sujud. Artinya 1 rakaat sempurna ya tentunya. Nah, ini dari penafsiran diterangkan dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat Imam Muslim. Ini 1 rakaat tetap wajib, apalagi kalau dia masih dapat 4 rakaat misalnya ya. Apalagi kalau dia masih dapat tadi dari 2 waktu yang bisa dijamak, maka itu dari hal yang yang lebih wajib lagi dia kerjakan. Nah, maka di sini terbagi tadi ya, sudah diterangkan dari golongan orang-orang yang punya uzur. Nah, yang tadi terakhir itu keadaannya sama ya, perempuan yang haid dan nifas yang suci, demikian pula anak yang telah balik, orang gila yang sadar dari kegilaannya, dia berakal kembali, maka tadi dia lihat keadaannya. Nah, yang sudah kita terangkan rincian dalam masalah itu. Ini pembahasan tentang masalah seputar masalah salatnya orang-orang yang punya udzur. Nah, segera itu dulu ya, yang dari akhir pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah taala nanti berikutnya kita akan terangkan syarat salat yang lain seputar masalah menutup aurat. Jadi kita sudah selesai membahas tentang masalah syarat salat yang pertama, yaitu masalah masuknya waktu salat. Ini agak panjang ya, kita uraikan dalam 3 kali pertemuan karena padanya ada rincian-rincian yang dibahas oleh para ulama. Tapi syarat yang kedua yang akan kita baca dari uraian Syekh Shalih Fauzan seputar syarat salat, yaitu menutup aurat. Ini syarat yang kedua kita akan uraikan.
insyaallah taala di waktu yang akan datang. Nah, sekarang itu dulu dari yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.